Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karis Hamdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, yang belajar sejarah pemikiran ekonomi pada hari Rabu jam 3. Baiklah, saya akan bahas masalah di pertemuan pertama, yaitu pengertian masalah ekonomi. Sebenarnya inti dari masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan kegantungan sosial yang kian tinggi. Akhirnya terjadilah muncul dampak negatif perubahan sosial yang lama berubah jadi sosial yang buruk. Masalah-masalah ekonomi terdapat dua, masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi modern yaitu berfokus pada what, how, dan from what. What yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Tentu saja manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena tidak adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Lalu bagaimana cara memproduksi? How? Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat itu harus kita pertimbangkan. Lalu kita forward untuk siapa barang diproduksi. Sebenarnya hal ini seperti masalah ekonomi, yaitu distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik atau pasar mana yang akan disebarkan. Lalu ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik yaitu ada tiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu masalah ekonomi di mana kita berkait pembuatan barang, yaitu kita harus membuat barang atau pembuatan barang dengan jasa yang dibutuhkan konsumen. Masalahnya adalah proses produksi tidak jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Lalu distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Realitanya barang atau jasa yang makin langka dan makin dibutuhkan masyarakat harganya semakin tinggi, yaitu untuk dimanfaatkan oleh para distribusi atau distributor. Konsumsi. Masalah yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah hakikatnya masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses konsumsi, meskipun tidak melulu barang atau jasa dikonsumsi oleh tersebut. Lalu kita masuk kepada batas dan ruang lingkup ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Batasan ruang lingkup dari ilmu ekonomi hanya dua, yaitu ruang lingkup mikro dan ruang ekonomi mikro. Dan ruang lingkup ekonomi makro atau ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ekonomi yang mempelajari bagian kecil dari kegiatan ekonomi, hanya bagian kecil. Tetapi ekonomi makro adalah yaitu mempelajari keseluruhan kegiatan ekonomi terutama dalam mekanisme produksi untuk memaksimalkan kemakmuran pada rakyat. Kita harus mengetahui manfaat-manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi, karena dengan manfaat tersebut kita bisa tahu apa yang kita pelajari. Manfaat mempelajari ekonomi saya jabarkan. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Pentingnya ilmu ekonomi dapat kita rasakan bahkan di rumah sekalipun, di mana ayah dan ibu kita mengatur keuangan di rumah sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan kita dan orang rumah lainnya di tengah masa pandemi ini. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi satu daerah, baik daerah kecil maupun besar, sumber daya manusianya. Ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Mempelajari ilmu ekonomi sangat penting. Hal-hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarganya. Tujuannya agar dapat cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting atau mendesak. Mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berusaha dan mengelola kebutuhannya. Dengan mempelajari ekonomi, kita dapat mengatur ekonomi yang pribadi dan menggunakan uang secara hemat. Dengan ilmu ekonomi, kita pasti akan lebih memilih kebutuhan yang penting untuk didahulukan. Sebetulnya, kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Contohnya, kita sedang berusaha melengkapi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah contoh dari kehidupan ekonomi. Pada dasarnya ada dua alasan penting mengapa ilmu ekonomi harus dipelajari. Agar bersatu,
Satu, agar bisa menentukan prioritas, maka kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Lalu semua hal itu tidak kita ketahui adalah tentang ekonomi. Kehidupan sehari-hari kita terlalu banyak tentang ilmu ekonomi, tapi kita tidak mempesadarinya. Tapi sudah menikmatinya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf, salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.